Oke, ini hutan Batak namanya ya. Ini rekonstruksi perkampungan Batak. Ini ada arsipnya ya. Jadi kalau dari sana makan bilangnya. Jadi itu bukan arsip. Halo. Ada soal itu. Nah, ini perkampungan Batak ini Batak Toba. Jadi kalau dibilang tadi replika kata ibu tadi, sebenarnya semi replika. Kenapa? Karena rumah di dalam itu semua rumah asli, usianya udah ratusan tahun. Jadi ya satu dua ada resiko-resiko juga, kayak misalnya yang tiba-tiba pengunjung yang kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Ya harapnya jangan sampai. Gitu. Iya. Nah ini rumah asli, ini rumah asli nih. Ini saya udah 250 tahun. Dari 200 250 tahun. Gimana cara menjaganya itu udah belum roboh-roboh? Kayak gitu loh. Ya itu namanya aspek dalam museum itu namanya Ban. konservasi. Jadi benda itu terakhir ditemukan begitu. Selama dia di museum dia harus tetap seperti itu wujudnya, nggak mengalami pembusukan, pelapukan atau apa-apa. Kalau dia masalah cuaca gitu, Bang. Misalnya hujan atau badai atau angin puting beliung gimana? Ya namanya rumah ya kan kayak gini-gini aja gitu. Cuma ada beberapa elemen yang boleh diganti. Oh. Misalnya atap ijuknya ya kalau udah Iya. busuk ya diganti lah gitu kan. Nah cuma bangunan seperti kayu-kayu Iya, kayu-kayu. utamanya itu tetap aslinya di situ. Gimana cara menguatkan itu? Kita semangati ya, kamu kuat ya. Ya Allah, ya silakan aku jawab. Kamu harus kuat. Iya betul. Terlalu tegang. Nah nanti teman-teman lihat kayak gitu kayak kumbang-kumbang dari ikan. Kumbang-kumbang itu apa bang? Kasih semangat juga. Itu yang dulu orang Batak kalau bangun kampung itu mereka jadi nanti ada dukunnya. Dukunnya nanam dulu biji benih yang namanya benih hariara. Apa nih Rebus? Itu pohon yang di depan kita ini. Oh, Kalau dia kira-kira tumbuh ting gitu kan, wah cocok nih jadi kampung. Nah, ini hokinya bagus nih kata dukunnya kan. Oke, warga setempat langsung gotong royong. Mereka buat seperti bentuk persegi, kotak, parit tanah yang tingginya bisa sampai 2 meter. Ya kita nggak buat sampai segitulah, nanti kita nggak bisa lihat danau kan. Kemudian ditanami bambu-bambu yang tebal-tebal. Jadi konsepnya perkampungan Batak dulu adalah benteng untuk perlindungan dengan semua satu pintu masuk aja. Ada yang mau ditanya? Ini kayaknya udah bisa. Abang ini mau nanya tadi. Bang. Ya. Bang, jadi kau jemur kayak mana? Jemur apa? Jemur pakaian. turun. Dulu aku juga penasaran dulu gimana ya. Itu ya. Melalui roh apa langsung Ada Oke, itu belum sampai di situ. Saya baru cerita tentang Oh, rumah dulu, rumah. Tunggu. masuk enggak? Boleh ngintip ke dalam, mau lihat boleh, tapi jangan masuk ke dalam banget gitu. Takutnya nggak balik-balik gitu. Di tangganya aja. Ngerti nggak? karena ada unsur tadi. Enggak boleh lihat, Iya, boleh. boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini bisa kalian mau masukin mau. enakan, nggak balik-balik. Tapi kalau mau dengerin ini tinggal Ya. Iya Yuri, Nongkrong kita. tahan ini. Ih, untuk rumahnya gini yang nggak ada kamarnya gitu ya? Tahan satu. Oh juga bisa. Kuat ini loh kayunya, terkuat kayu apa ini nggak tahu. rawat di sini. Tentunya rumah PB inilah. Kemudian kalau rumah Batak itu biasanya di depan atasnya itu ada stage-nya gitu. Jadi kalau ada acara DJ atau orkes dangdut boleh di atas. Jadi kalau ada acara adatnya di halaman depan. Nah kemudian rumah ini rumah ya. Kalau yang di samping di belakang kita ini namanya sopo. Ini konsepnya adalah lumbung untuk tempat penyimpanan padi, bahan makanan, sama perkakas-perkakas pergudangan lainnya gitu ya. Nah, di depan kita ini ada gale-gale. Siapa tadi yang nanya? Herman. Kawan ini
dulu. Saya mau cerita kamu berdasarkan legenda atau mau berdasarkan sejarah benerannya? Sejarah bener. Wah, legenda beneran. Oke. Jadi legendanya ini kan si Gale-Gale ini ceritanya itu ada seorang raja yang ditinggal anaknya pergi berperang. Kemudian ternyata entah dia mati atau dia sakit atau kenapa, intinya si anak ini nggak balik-balik. Padahal anak raja cuma semata wayang. Akhirnya sedihlah raja ini dan nggak ada yang bisa menghibur raja. Akhirnya seorang dukun membuat sebuah patung yang bisa menari, kemudian menghibur raja dan dengan figur sosok wajah itu seperti anaknya. Nah itu akhirnya bisa menghibur hati sang raja dan mengira anaknya udah hidup lagi. Itu cerita folklornya ya. Nah kemudian secara historik memang si Gale-Gale ini berdasarkan berangkat dari kepercayaan orang Batak kuno di Samosir. Jadi ini bukan di sini asalnya. Nah kalau dulu ada orang kaya, cerita orang kaya ya anggaplah ini ya Raffi Ahmad ya kaya gitu ya. Bang ini terus oke. Kemudian amin gitu. Nah, iya. Terus meninggal. Maaf nih ya panjang umur. Kemudian tapi kalau ya meninggal sih oke manusia. Tapi permasalahannya kalau dia nggak punya anak laki-laki itu jadi masalah. Dianggap arwahnya itu akan gentayangan, nggak tenang dan mengganggu orang-orang di kampung bawa sial. Nah, karena gini kalau orang Batak meninggal laki-laki harus ada anaknya laki-laki yang menortor di depan jenazah dia. Nah, jadi kan nggak ada, gimana dong? Akhirnya seorang datu atau dukun itu membuat sebuah boneka patung gini yang dia bisa secara fisik dipegang dari belakang. Kemudian ada ritualnya untuk mengisikan sebuah roh ke dalam dan dia bisa nari sendiri. Yep, sampai dihantar ke liang lahat yang meninggal itu. Itu cerita benarnya. Nah, kemudian kalau udah dimakamkan, patung si Gale-Gale ini nggak boleh dibawa balik lagi ke kampung. Dia harus dihancurkan di tempat itu. Boleh dibakar, boleh diremukan di tempat kubur. Karena nggak nanti arwahnya ikut lagi. Nah, gitu. Nah, ini itu cerita si Gale-Gale. Sebelum ada kepercayaan agama. Nah, saya sempat punya kesempatan ngelihat foto jadulnya gitu ya. Waktu si Gale-Gale dipegang dan dia nari di acara pemakaman itu beneran. Dan itu beneran adanya. Nah, kemudian Bang, sudah ada boleh nanya? Ya. Masih adakah patung yang pertama kali Ya, itu yang seperti yang saya ceritain tadi si Gale-Gale itu nggak bisa disimpan. Jadi begitu selesai ritual dia memang harus dimusnahkan gitu. Oh. Nah, jadi sesudah ada agama masuk nih, agama Kristen, agama Islam, kemudian sudah mulai masuk lagi yang namanya agama muda baru namanya Parmalim. Nah, di sinilah diberikanlah dia tali temali supaya bisa tetap nari tapi tanpa tersesat gitu. Ya, sesuai lah gitu dengan apa yang ada. Jadi dijadikan salah satu atraksi budaya juga. Makanya teman-teman lihat si Gale-Gale rata-rata bajunya gelap-gelap semua karena memang berangkat dari nah, oke. Nah, ini si Gale-Gale dari Samosir. Oke, ada yang mau nari? Harus ikut joget biasanya. Hiburan. Biar nggak apa Glenn. Berapa nih udah ada? Oh, benar. sekarang digerakin, kalau dulu gerak sendiri. Nah, itu juga si Gale-Gale, jadi teman-teman yang nggak sempat main ke Samosir bisa lihat di balik ini gitu kan, nyebrang. Hemat dana. Weh, dihibur pun. Kali kalian. Siap. Oke, saya mau jelasin sedikit sebelum kita pindah ya ke jembatan. Ini kayak lekang. Hati-hati mana
Nah, tadi ada yang udah ke Huta Parmalim ya. Oke, Parmalim itu memang agama tradisional Batak, tapi usianya boleh dibilang masih muda sebenarnya. Sebelum dia menjadi sebuah sistem Parmalim. Teman-teman rata-rata udah tahu nggak sih kenapa cerita terbentuknya Parmalim itu? Udah. Iya, udah. Dari mana? Jadi dari itu raja. Apa tuh? Ada raja pertamanya, Ah. keturunan Singamangaraja ke-12. Bukan keturunannya. Kayak panglima-panglimanya gitu. Iya, Guru Dan- Somalaing Pardede ya. Jadi memang salah satu panglimanya lah boleh dibilang ya. Naik Itu always. percayaannya untuk daerah Timur Toba ini namanya Guru Somalaing Pardede itu banyak pengaruhnya beliau di orang-orang Batak sini. Nah kemudian sesudah tewasnya Sisingamangaraja, memang pasukannya ini nggak langsung ciut gitu ya, justru makin membara membentuk sebuah kesatuan yang lebih sadis lagi apanya semangatnya, namanya Gerakan Parhudamdam. Nah tapi gerakan ini sendiri nggak cuma dari sekedar perlawanan secara fisik, tapi akhirnya mereka membentuk sebuah aturan sosial sendiri dengan sistem kepercayaan sendiri yang diadaptasi dari berbagai unsur. Nah, oke lah kita, tapi berangkatnya utamanya itu dari tetap fondasi agama tradisional terdahulunya lagi yang boleh kita sebut sebenarnya nggak ada namanya sih ya, tapi itu sebuah aliran kepercayaan yang rootnya itu diambil dari Hindu kuno, Hindu Nusantara, kemudian bolehlah kita sebut dengan nama agama Batak. Nah, dulu untuk orang-orang nih satu kampung, kalau mereka tuh biasanya satu kampung itu profesinya mirip-mirip. Kalau satu bertani, ya semua bertani. Semua kalau satu nelayan, nelayan yang lain-lain. Nah, kita anggap bertani. Ladangnya itu jauhnya berapa kilometer dari kampungnya, gitu. Karena nggak belah hutan apa segala macam. Otomatis mereka perlu protection gitu ya dari orang-orang yang dulu marak penculikan-penculikan untuk dijual jadi budak, terutama maaf untuk kaum perempuan. Nah, waktu itu. Jadi mereka perlu perlindungan. Dibuatlah patung Panghulu Balang ini yang kemudian ada ritualnya, diberikan minyak ekstrak manusia untuk dia bisa punya kekuatan magis. Jadi kalau ada orang yang niatnya aneh-aneh nih ke kampung, nanti bisa jadi bingung dia. Kayak apa? Nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat gitu, tapi jalannya mutar-mutar di kampung-kampung itu aja. Nah itu sampai mereka harus disadarkan sama yang datu yang punya Panghulu Balang ini, majikan dari Panghulu Balang ini. Nah itu unsur-unsur pelindung kampung. Tentu nggak cuma itu aja. Kalau rumah-rumah ini teman-teman lihat nih ada gorganya yang singa-singa, jorngom, bilapaung, itu semua ini masing-masing rumah itu serupa tapi tak sama kalau diperhatikan ornamennya. Karena memang yang pembuat rumah ini, pandai rumah dengan pandai dorpi itu profesi yang berbeda. Jadi bangun rumahnya dulu, kemudian bangun burga ini. Nah yang bangun burga ini, pandai dorpi ini, ada ritualnya dulu supaya dapat inspirasi menurut nenek moyang apa yang harus aku pasang ornamennya. Nah semua ini ornamen-ornamen yang kerjasama gitu untuk menjadi pelindung dari rumah ini dari kesialan atau sakit penyakit gitu. Ya itu. Dulu makanya ada katanya apa merahnya itu dari darah apa ya. Ya itu sesuatu yang bisa diperdebatkan lah gitu ya. Tapi memang warnanya sendiri merah, putih, hitam itu berangkat dari root budaya Hindu kuno juga. Jadi kalau teman-teman pergi ke Bali, teman-teman akan lihat warna-warna yang sama di kultur Hindu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Tadi kayaknya penasaran gitu, ada yang mau. Itu tadi Panghulu Balang tadi. Jadi ya waktu kakaknya selfie tadi saya jelasin. Patung penjaga. Gitu. Oh iya bang, itu memang asli ya bang patungnya? Kita buat ini replika. Replika. Semua sini. Supaya abang nanti nggak kesurupan. Zaman apa aja? Nanti kalau diginiin Panghulu Balang itu emang masih ada yang asli. Atau memang udah ini? Panghulu tempat-tempat Balang tertentu? biasanya dibuat dari bahan batu. Banyak banget saat ini posisinya di luar negeri, terutama di Belanda ya. Dan ada beberapa juga yang masih di ladang-ladang orang, di pekarangan rumah orang itu tanpa kita sadari sebenarnya. Ya, masih ada banyak. Nah, ini replika dari sarkofagus, makam batu raja-raja dulu tidurnya lagi. Makamnya di sini.
Di dalam situ tuh selamanya. Itu bisa dibuka loh. Hah? Buka kan lah batu. Ini replika. Rasa ngantuk. Rasa ngantuk mau istirahat gitu. Kita aja. Enggak. Mau istirahat. Kalau asli nyata ya gitu berarti dibuka dulu. Ada orang ada udah. Atau kamu istirahat situ. Itu kan makamnya tuh berarti dimasukin jasanya ke dalam. Betul. Iya. Jadi memang gitu dari maksud konsepnya aku. batu ini sarkofagus ini supaya untuk Sarkofagus. ditutup dan tidak dibuka lagi. Ah. Oh ya bang, itu yang kecil-kecil anak-anak itu potong-potong. Nah, ini patung. Kami baru dapet itu di situ ya. Pasti kan cute banget kan ya, ada gambar kayak ada orang gede, patung perempuan, anak-anak. Nah, kalian mungkin akan menggambarkan sebuah keluarga ya. Oke, actually itu bukan patung keluarga, tapi itu patung pengorbanan anak-anak pada masa itu. Jadi minyak ekstrak manusia yang saya ceritakan tadi itu, Oh, dari itu bukan anak-anak. dari orang dewasa, tapi dari anak-anak yang sukarela mau jadi penghulu balang. Oh. Nah, kita akan menyebut itu sadis ya. Iya. Tapi faktanya pada zaman dahulu itu sebuah kehormatan seorang anak-anak bisa jadi penghulu balang. Kita nggak bisa membedakan nilai moral pada masa itu. Iya, iya. Kita bukan dalam Belum ada posisi HAM. menjudge apapun, tapi itu yang terjadi gitu memang. Ya itulah. Aneh tapi nyata. Oke, ada yang mau ditanyakan Kami lagi? baru dapet itu di sana juga. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke dalam ya. Biar bisa langsung ngantuk semuanya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Kita akan lihat ya ini kita sedikit ketinggalan teman-teman. Sampai ke kepalanya aja kan. Nah, itu kenapa? Nah, di situ jadilah kayak daun, bentuklah kayak cerobong gitu ya, dimasukkan ke mulut anak itu. Kemudian dituangkanlah timah cair, yuk, ke dalam anak itu. Nah, otomatis anak itu kan mati ya. Nah, kemudian diangkat lagi, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sebuah Cuma patogen lah. Cuma patogen. Oh, jadi itulah minyak sibiaksa nanti. Mungkin teman-teman itu dengar dari orang bilang minyak sibiaksa atau pupuk itu dengan Batak, itulah itu. Nah, kemudian itulah yang dipakai orang-orang Batak, dukun-dukun Batak dulu untuk menghidupkan sebuah benda mati. Jadi minyak itu punya kemampuan untuk menghidupkan benda-benda yang akan dianggap sakti. Nah, di manakah minyak-minyak itu sebelum dipakai, diaplikasikan, ditempatkan, disimpannya? Nah, inilah perminakan atau perminyakan. Ini dari ekstrak manusia itu di sini. Ada di tanduk kerbau juga ada di labu, ada di baku. Di tempat itulah disimpan. Nanti semakin ke dalam kita akan lihat penggunaannya kira-kira kemana-mana aja. Tapi kita lihat dulu ini namanya aksara Batak. Ada yang pernah baca? Ini Bang Lupis, ini les saya ini. Istri saya Bang Lupis. Namanya siapa Bang? Niza. Kita anggaplah nggak ada Z ya di Batak. Kita bilang Niza aja ya. Boleh ya. Gitu. Orang Batak itu nulis itu berdasarkan suku kata. Nijar, nah kita kasih tanda bulat untuk i, jadi ni. Kemudian jar, itu kita tulisannya jara. Jara, ya, dengan tanda strip miring untuk menghilangkan a di belakang ra ini. Jadi nijar. Gitu. Nah, lubis ini unik ya. Oke, lu. Ya, bis itu tulisnya ba dikasih, bisa dikasih tanda bulat jadi i, kemudian dikasih strip miring supaya dia nggak basi, i-nya pindah ke belakang jadi bis. Nah, itu keunikan cara bacanya aksara Batak. Lu basi, lu la, dikasih strip di sini jadi dulu ya.
Kemudian bis itu bisa basi dengan pemenggalan supaya i-nya itu masuk ke dalam ke belakang bis. Gitu. Nah kemudian orang Batak itu nulis loh, suka nulis loh. Mereka nulisnya di kulit kayu. Buku kulit kayu ini namanya ngakrak. Ada yang nulis resep obat-obatan, mantra-mantra, surat-surat perang, strategi perang juga ada, cara membuat rumah juga ada, cara bikin ulos juga ada. Yang teman-teman lihat di depan ini adalah cara untuk memikat lawan jenis. Buat laki-laki yang jomblo-jomblo boleh dibaca. Semana bacanya? Belajar makanya. Oke. Kemudian ada juga perhalaan atau kalender astrologi Batak ya. Kita lihat ini bukan teka-teki silang orang Bomas, ini TTS ya. Ini cara membaca hari baik hari buruk. Jadi kalau kamu mau mengadakan acara, misalnya aku mau nikah lagi gitu misalnya kan. Hari sekian tanggal sekian, nanti dukun yang lihat, oh ini harinya hitam misalnya dapatnya ya. Ini sih netral, bisa baik bisa buruk, tapi banyakan buruknya, jangan deh gitu kan. Nah, yang mana gitu. Kalau ketemu yang dua ini ya, double circle, wah ini bagus nih, jangan bikin acara malah untung. Gitu. Ada acara yang X mana ya di sini ya kelihatan. Yang X itu nggak cocok untuk bikin acara. Nagih utang apalagi nggak cocok. Ya. Iya. Nah, tapi untuk mancing ikan, berburu babi hutan bagus. Nah itu. Jadi semua tuh ada. Nah cara bacanya itu udah saya Indonesiain teman-teman yang minat foto nanti. Mungkin mau jadi bahan-bahan untuk apa speak di depan cewek gitu ya. Dia pun bingung. Tidak baik. Ini terbaru. Iya. Nah ini aksesoris yang dipakai seorang datu, dukun. Biasanya datu itu berfungsi, kalau kita bilang datu, saya bilang datu, artinya itu saya bilang dukun ya. Iya. Nah tapi fungsi datu itu biasanya orang Batak itu nggak cuma sebagai dukun atau imam agama, tapi juga sebagai raja biasanya. King priest konsepnya gitu. Nah biasanya pakai gelang di lengan ini, gelang toba ini. Sekali. Yuk, makanya nggak semua orang jadi raja gitu. Yang kuat. Kemudian itu yang kuat katanya tuh. Kemudian pisau yang kecil ini kecil bukan sembarang kecil, ini pisau untuk Tajam, Pak. ya untuk potong hewan saat ritual keagamaan, biasanya ayam atau apa. Kerbau? Ya. Boleh. Mau coba boleh coba. Ini Lonceng itu untuk manggil pelayan, bukan ya? Jadi dia memang enggak lah. Itu buat instrumen untuk ritual-ritual untuk meneduhkan suara lonceng aja. itu kulit apa, Pak? Ya itu gelang-gelang juga dari kulit kambing. Kemudian itu ada pemeras jeruk purut ya, karena jeruk purut itu banyak dipakai dalam ritual-ritual mistik di Batak. Oke, kita lanjut sedikit. Ini senjata, teman-teman bisa lihat di situ sama di sini. Cuma saya mau ceritain yang di sini aja nih, karena dekat sama saya. Oke, jadi ini saya mau ceritain yang tengah-tengah. Ini adalah bodil atau bedil ya, rifle. Ini ya memang influence dari orang Barat ya. Dulu sebelum way before England, sebelum ada Inggris, ada orang Portugis masuk ke sini. Disitulah orang Batak bertukar-tukar banter yang namanya senjata, termasuk bodil ini. Kemudian orang Batak mereplikasi ini kayak senjata bagus, gitu dibuat lagi. Dan biasanya yang jago-jago bikin bahan-bahan logam kayak gini tuh orang-orang Karo. Nah, jadi mereka buat bodil ini. Kemudian mereka belum kenal yang namanya mesiu. Mereka buat mesiu itu dari endapan air kencing kerbau di kolong rumah yang tadi itu. Jadi kalau malam-malam kerbaunya dikasih minum dulu. Gitu. Malam-malam mereka ya kencing ya gitu ibaratnya. Jadi tanah itu sering lama, tanah yang merah dan fosfat merah bercampur dengan amoniak yang menimbulkan kalau kena gesekan dia menimbulkan daya eksesnya itu panas atau daya ledak gitu. Itulah yang jadi mesiu daripada senjata tradisional Batak. Memang daya tembaknya nggak keren lah ya, nggak kayak AK-47 maupun TB, tapi dia bisa untuk berburu babi biasanya orang pakai ini. Nah, jadi itulah kreativitasnya ya, saat tidak ada diciptakanlah alternatif baru. Nah, saya mau cerita dikit nih perhiasan-perhiasan cewek-cewek yang suka emas. Kalau ada cowok yang masih efek gini, yain aja. Nah, besar kali tuh. Iya, betul. Kemudian ada beberapa cincin yang orang ini yang ada tempat-tempatnya ini, biasanya tempat racun, ini dukun biasanya pakai ini. Ini apa itu mistik muka. Ya, jadi biasa dicampur ke makanan apa gitu di sini.
Jadi kalau kamu kalau kamu jalan keluar itu rasa-rasa kurang garam, sudah main. Itulah barangkali konsep. Oh, ada serius. Cewek toba. Jangan serius sekali, hidup cuma sekali bos ya. Nah ini namanya duri-duri atau si kepal, cewek toba biasanya dulu pakai ini. Cara pakainya ini dilubangi. Kemudian yang ini di sini, sorry, ini di sini. Enggak di sini, ini di sini. Iya. Nah, yang tengah ini dilubangi di sini tadi itu orang karo. Antinya tuh ya ini. Yoi, keren ya. Ini, Yap. besar nih, Yap. berat banget. Ya berat, bisa sampai 3 kilo yang besar-besar. Satu ujung ditaruh di dalam sini, satunya lagi dijepitin ke penutup kepala. Jadi nggak berat ya, jadi nggak robek kalau dipakai untuk kemana-mana. Karena mereka sehari-hari pakai. Kemudian sisanya, nah ini dari Mandailing, hiasan dada. Kemudian ini sisir ya, sisir ini dari Mandailing juga keren. Keren. Sisir khusus. Jujur kali, Bu. Ya benar. Seruling itu. Oke, ini tulpang, cowok-cowok dulu ngerokoknya pakai kayak gini ya. Ini jadi simbol status sosial juga. Semakin panjang dan semakin berat tulpang itu, kamu semakin kaya. Jadi ya cowok-cowok suka pamer lah bawa kayak gini kemana-mana. Dan supaya apa coba? Kalau kucing masuk ke kayak masa Ya karena supaya kamu dilihat punya mamanya. Orang Batak itu percaya dirinya tinggi, kayak Hotman Paris kan, kayak gitu maksudnya. Udah salah berarti itulah. berarti aku kayak gini sabar. Iya benar sih. Ya ini peralatan buat nyiri ya. Jadi kalau udah nenek-nenek, Nyiri, daun makan dari iya nyiri ya. nyiri. Kalau udah nenek-nenek nggak ada giginya lagi, dihaluskan dulu di sini ya. Baru Di sini. Ini kayak ini ya kan, kayak bentuk patung tadi tuh. Iya memang konsep apa patung-patung. Ini memang di persoalan negeri yang tadi apa memang kayak gini sengaja. Memang itu salah satu ornamen yang dipercaya sebagai bagian dari spiritualitas orang Batak. Gitu. Jadi memang karena gini, Berarti ada musik tertentu ya. di Asia Pasifik kamu akan temukan banyak patung atau arca dengan pose orang jongkok. Itu namanya fetal position atau posisi dalam kandungan. Jadi manusia itu dengan kosmos, tempat mereka kita tinggal semesta ini itu seperti manusia yang ada di dalam kandungan. Dan orang yang ada di dalam kandungan itu dianggap sebagai simbol kesucian. That's why kalau ada patung yang jorok itu biasanya menggambarkan seorang imam gitu. Kita lihat di sini nih. Nah ini salah satu penggunaan dari minyak tadi. Nah ini namanya pagar. Pagar ini dipakai untuk perlindungan. Tadi penghulu balang di kampung, ini perlindungan dalam rumah. Bisa di bagian atas Serem, ya? atapnya. Ini yang asli apa? Iyalah. Nanti dikedipin loh. Iya, serem juga ya kan. Iya, ada ini aku juga. Nah, jadi Udah, ini. di manakah minyak itu masuk? Nah, biasanya dukun itu sudah jadi nih pagar ini ada inspirasinya. Kamu buat tempatnya itu masukkan minyaknya di mana? Ada yang di dada, ada yang di jantung, ada yang di lambung, ada yang di kepala, mau di mana masukkan. Nah, misalnya ini posisinya dua, di dada sama di lambung. Dilubangi, terus kamu ambil satu secari kecil kain, dicelupkan ke minyak itu tadi, jangan banyak, itu secukupnya gitu. Kalau cara resep masak gitu ya, secukupnya. Digulung, masukkan ke dalam, kemudian disumbat ini. Oh, berarti kayak yang di film. Nah, kemudian tapi ini bukan patung penjaga ya ini. Ini patung sesembahan dulu. Nah, ini juga mau patung tradisional dulu. Konsep penyembahan orang kepada ketuhanan itu ada figur maskulin dan feminin. Iya. Karena jujur aja, teman-teman beragama Muslim, saya Kristiani. Oke, kita menganut kepercayaan yang berangkat dari Timur Tengah. Iya. Tapi di Nusantara dulu konsep laki-laki dan perempuan itu equal. Kalau kita dari Timur Tengah, budaya orang sononya memang udah laki-laki dulu. Gitu. Nah, di sini makanya patung itu sepasang. Nah, patung kayak gini satu, ini udah hilang. Nah, ini sepasang, tapi ini jadi penengahnya. Ada orang ketiga. Nah, ini sepasang harusnya antara laki-laki perempuan. Biasanya perempuan itu simbolnya kalau nggak bentuk kelamin perempuan atau nggak simbol tangan seperti ini. Gini.
Nah, terus kemudian laki-laki jelas berbentuk kelamin laki-laki atau memegang seperti mangkuk bentuknya. Mangkuk. Kalau mangkuk itu ditaruh di kepala dia perempuan. Kawan ini. Ya, macam yang sering kita Iya, cara pembawaan mangkuk itu dipegang ini. Nah, terus ada lagi yang lebih ekstrim di nias penggambaran patung sesembahan seperti ini untuk jenis kelamin laki-laki digambar sebesar-besarnya. Gitu. Nah itu unik dan itu kita nggak bisa bilang ini bagian dari kepercayaan mereka. Simbol kekuatan dewa-dewa mereka, kekuatannya itu dari ya simbol kelaminnya. Itu yang terjadi juga di Batak sampai ke daerah pesisir Pasifik sana. Kemiripannya. Nah itu salah satu kegunaan lain daripada minyak jaksa dioleskan ke tongkat tunggal Panaluan. Kalau teman-teman yang bertumpuk-tumpuk gambar manusianya ini tunggal Panaluan. Kalau dia cuma lurus sebongkah, biasanya 2 aja tumpukannya, steknya, atau gini 1, 2. Ini namanya tongkat Malehat. Malehat biasanya dari Karo. Tongkat Panaluan bisa dari Toba dan dari Mandailing. Nah, mulut yang dari Mandailing kayak gimana? Ini kecil. 2 deh, pasang. Nah, ini biasanya dibuat dengan cara mengalahkan musuh-musuh juga. Jadi ada organ-organ tubuh musuh juga yang dipakai untuk pembuatan ini. Misalnya biasanya rambutnya. Beberapa kita gantikan dengan ijuk ya. Ada juga beberapa yang masih asli. Ini yang matanya Tiba-tiba ngapa? Belum hilang. Iya nggak apa-apa, udah rama-rama semua, udah saya ledek-ledekin nggak apa-apa. Nah ini kalau kamu tiap hari ngurusin benda itu ya itulah. Wih, ini apa? Nah ini salah satu lagi penerapannya nih. Ini diterapkan ya dikasih minyak juga supaya kekuatan magis ditaruh di ladang atau properti orang. Ini namanya pohung, biasanya punya ini karo. Nah kalau orang mau nyuri nih gitu. Jadi nanti dia bakal kebingungan, dia muter-muter terus sampai dia mati kecapean. Tapi ya kecuali kalau dikepuk sama yang punya. Oh berarti harus datang ya? Iya betul. Makanya ada tutur di Karo yang tertuliskan kalau kamu ambil jeruknya atau apanya kamu tinggalkanlah uang atau apa sekedar aja supaya dia ada returnnya, bukan dia terhitung mencuri gitu. Iya. Nah gitu, keren deh. Oke kita lanjut. Oke, inilah masih mengambil beberapa Islam masuk ke Batak. Capek anoring. Kita bisa lihat ada dua secara garis besar yang dari mana-mana. Tapi dari garis besarnya yang kita informasikan ini teman-teman ini kayaknya lebih kredibel soal kayak gini nih, lebih tahu nih. Penyebaran agama Islam di Tanah Batak itu dari Barus sama dari Aceh. Saya kurang bisa menjelaskan, dan saya bisa cerita sedikit. Ya, memang Tapanuli sendiri, desa Tapanuli itu ada di Barus. Dulu bukan Selat Malaka, pusat perdagangan internasional, dulu di Barus. Jadi kalau pelaut-pelaut itu habis berbulan-bulan gitu ya di laut, mereka suka mandi ke tempat ada satu desa di situ yang air mancurnya itu enak banget buat mandi. Desa itu namanya Tapian Nauli. Tapi air yang jernih, air yang enak, baik. Nah, itu. Sekitar 6 km dari Kota Baru sekarang. Tapi nggak disebutin sekarang spesifiknya di mana ya. Nah, ini Masjid Al-Hadonah di Balige, ini masjid tertua, ini miniaturnya. Yang mendirikan Masjid Al-Hadonah adalah salah satunya adalah kakek ibu pendeta Galani. Jadi orang Kristen. Memang di sini sudah terbiasa dengan multikultur gitu ya. Jadi yang orang Batak sebenarnya ya yang kelihatan aja kalau di sini kayak Islam kayak Kristen banyak, tetapi sebenarnya banyak juga yang Islam. Nah ini salah satu pendirinya dan kemarin aku renovasi di Bangkok karena masjid ini punya nilai emosional historis yang erat sama beliau, karena itu juga salah satu apa yang kakeknya lakukan gitu. Beliau juga itu mensupport pembangunan Masjid Al-Hadonah ini. Rencananya mau digeser ke tempat yang lebih gampang diakses. Karena saat ini walaupun di pusat kota dia masuknya ke gang dia sekarang. Oh iya bang, mau nanya bang, ini kan tempatnya wadah Batak gitu, kenapa ada masjid di itu? Ya ini menceritakan Oh, bagaimana bahwasannya masuk Tanah Batak. Itu lagi tadi ini salah satu apanya penjualan.
Berarti di sini Persapan juga baru dimulai. Oke. Maksudnya pembuktiannya gitu lah Cerita maksudnya. sedikit ini yang unik dari sini Al-Quran ini usia 300 tahun. Teman-teman boleh percaya boleh enggak ini dibuatnya dari kulit kayu. Dan saya yang mengkonservasi ini bersama Kak Stefani tadi udah pernah pegang serat kayunya, itu halus banget bos. Kalah tisu paseo. Nah ini keren. Dan ini punya kakek buyut dari bisa dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, Gus Dur. Nah, yang punya kakek buyutnya lah. Hasyim Asy'ari. Iya. Nah, itu. Nah, ini yang punya Hasyim Asy'ari kan pahlawan nasional ya? Iya. Iya, tolong. Buyutnya. Iya. Gus Dur. Iya, ya. Nah, ini jadi tulisan-tulisan di sini pun masih tulisan Utuh. tangan beliau. Nah, Tulisan tangan. Dan tangan ya. yang ini yang bentuk apanya? not-notnya ini Iya, tulisan Kiai Yasin. Iya. Bukan, dong. Iya ya. Iya. Zaman dulu Kiai Yasin sering buat. mungkin teman-teman UIN bisa melengkapi koleksi selanjutnya tanah Batak. Gimana? Ayo, habis dari sini mungkin teman-teman bisa pikirkan apa kira-kira. Kita pasti akan display di sini. Konsep seperti apa, informasinya atau buku-buku kita sangat open ya. Mungkin itu bisa bikin ide sama kalian. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita bebas berselfie. Nah, ceritanya nih sedikit aja tentang Kristen ke Tanah Batak. Jadi ceritanya gelombang penyebar ke Kristen ke Tanah Batak itu ada 3 gelombang. Yang pertama itu namanya Pak Burten. Pak Burten ini gagal karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi bisa menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak waktu itu. Oke, kemudian datang kedua dari Amerika. Wah, ini pasti ganteng-ganteng orang Amerika ya. Namanya Munson dan Lyman. Munson dan Lyman ini karena masalah kesalahpahaman dengan penduduk lokal, terjadilah sebuah insiden yang mengakibatkan mereka harus dimasak dan dimakan hidup-hidup. Dimasak ya. dimasak hidup-hidup dan dimakan. Dimakan benar. Iya, dan itu ada tubuhnya. Tubuhnya di jalan ke Sibolga ada tubuh Munson dan Lyman. Oh, Kalau dari sini itu di sebelah kiri. Ya. Nah, saya dulu sekolah di Sibolga ya. Nah, kalau ke sini itu di sebelah. Kalau dari Sibolga sebelah kan saya. Nah, kemudian yang ketiga baru Manson. Nah, itu yang kita kenal yang luas banget, banyak kampusnya apa ini gereja HKBP itu salah satu warisan beliau. Ini ada Alkitab dalam berbagai bahasa Batak, Toba, Simalungun, Garo, dan Pola. Oke. Kemudian kita lanjut ya sini ke galeri di rumah itu. Ini oke, cowok di sebelah kanan teman-teman ini namanya Seringa Mengarya 12 ya, gambar ya. Yang patung besar itu, patung besar di depan itu bukan patung Sisingamangaraja, tapi patung si Raja Batak. Yang dipercaya oleh orang Batak itu mereka. Nah, ini Sisingamangaraja pahlawan nasional kita dari tanah Batak, yang mana perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja sendiri, gerilanya itu lebih lama dari perang-perang lain di tanah air, hampir 30 tahun. Jadi kamu bisa bayangkan bentuk fisik seseorang yang udah keluar masuk hutan 30 tahun makan sekedarnya ya, sampai mungkin penyakit DBD atau apa yang mungkin nggak sekekar ini sebenarnya gitu kan. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa beliau ada yang kenal beliau sebagai orang yang sakti mandraguna ya, katanya bisa menghilang apalah gitu kan, lidahnya berbulu ya. Nah, jadi ada yang mengenal beliau sebagai pahlawan, tapi kita harus kenal beliau juga sebagai orang yang sangat mencintai rakyat Batak. Dari mana? Saya punya fakta bahwa beliau ini semasa menjabat sebagai pemimpin negeri Batak ini di pesisir Toba ini, berangkat ke kampung untuk cuma nanyain ada budak nggak yang dipasung di sini.
dulu perbudakan itu marak banget. Dan dia ngambil budak itu semua itu nggak by force, ya, nggak paksa. Karena mereka tahu, dia tahu itu dibeli. Jadi nyawa orang itu ada harganya nilainya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tebus setiap budak demi setiap budak sampai harta bendanya nggak tersisa. Makanya kalau kalian main ke Istana Sisingamangaraja tuh ada ya di Mataram, kalian nggak banyak nemuin apa-apa. Satu-satunya benda yang masih pusaka kerajaan Batak itu yang masih jadi kontroversi adalah aslinya dari ini, pisau gajah dompak. Lain dari itu nggak ada. Semua itu dipakai untuk nebus orang. Kita bisa bayangkan kepemimpinan seperti apa yang beliau punya. Makanya orang muda seperti saya, begitu tahu kisah sisi lain Sisingamangaraja itu, saya langsung sangat respect sama beliau sebagai seorang pemimpin orang Batak. Nah, selebihnya kisah beliau mungkin teman-teman bisa baca di internet. Jadi intinya poin ini sesudah perang Batak ini di tahun ke-29, mereka terdesak di sebuah daerah di Sionong Pudong di Dairi, di tepi sungai Laisi Bulbulen. Nah, kemudian disitulah keluar dari gua Patuan Anggi, Patuan Nagari, sama Putri Lopian. Nah, kemudian memang Patuan Anggi dan Nagari juga langsung tewas. Putri Lopian itu ditembak juga dan mengeluarkan suara jeritan. Nah, disitulah keluar Sisingamangaraja dari gua untuk berlari menghunus gajah dompak dan kemudian memeluk putrinya. Ini namanya bawa papa ya, ganteng apapun nih kalau anak ceweknya udah. Jadi dia itu sakti, kebal peluru, kebal apa, tapi orang kebal dari dulu sampai sekarang itu ceritanya kalau ini pantangannya cuma satu, nggak boleh kita darah manusia. Dan ini gak cuma darah manusia, tapi darah anaknya sendiri dan sampai bermandikan darah karena muncul terus dari dada putri. Nah, kemudian waktu itu akhirnya jadi ceritanya jadi lepaslah ilmunya ini ya. Jadi, kemudian ya Marsose dari Belanda itu berhasil menembak Sisingamangaraja di bagian kepala, di bagian belakang telinganya, di sebelah kanan. Nah, itulah tewasnya Sisingamangaraja. Nah, itu yang bunuh. Nah, ini pemimpinnya Kapten Hans Christoffel. Jadi karena terkenal kesadisannya juga untuk melawan pejung-pejung di Aceh, dia disebut dengan harimau Aceh, julukannya dia. Dan dia memang sangat sadis waktu di Aceh. Jadi cepat dia naik pangkat. Ini saya mau ceritain sedikit. Sesudah tewas Sisingamangaraja, ibunya sama keluarganya dibawa lah. Sama ini Hans Christoffel, ini fotonya dibawa berfoto ya. Ini ibu dari Sisingamangaraja, Tur Situmorang. Ini istri-istri beliau, ada sisa 4. Padahal istrinya 5. Bor Situmorang sudah mati waktu di gerilya di dalam hutan. Sisa Bor Sadala, Nadrian Siregar. Berarti masih keturunan raja kok. Keturunan yang masih hidup yang cukup dikenal itu sekarang ini Bang Tombo ini ada di Medan sekarang tinggalnya. Keturunan dari Raja Buntal. Raja Buntal ini dulunya hakim di sini. Sesudah tewaskan anak-anaknya Sembiring Karo ya kan, Bang? betul, di sini. Nah, Raja Buntal juga yang mengusulkan supaya di sini aja di makamnya, bukan di Tarutung lagi. Marga Nyambil lah. Sisingamangaraja. Nyambil lah. Patuan Bosan. Nah, aslinya itu namanya Patuan Bosan. Kemudian Opu Pulau Batu itu kan memang dia sudah punya cucu namanya Pulau Batu. Suku Pulau Batu ini sendiri meninggal di hutan waktu gerilya karena musuh lapar. Dan Pulau Batu ini sendiri bukan nama asli anak kandung beliau. Itu bayangin raja yang egonya tuh asik banget. Itu anak siapa Pulau Batu ini? Anak abangnya. Jadi abangnya karena penyakit Raja Parlopuk ini meninggal. Jadi Bor Siregar ini istrinya jadi dia turun ranjang jadi istri beliau. Diangkat jadi salah satu permaisuri. Kemudian anaknya Bor Siregar inilah Pulau Batu jadi penamaan dia. Harusnya dia bisa kan anaknya sendiri gitu ya. Tapi enggak, itu kerennya dia Sisingamangaraja. Nah, ini stempel Sisingamangaraja menggunakan 2 aksara, satu aksara Batak, satu lagi aksara Arab Melayu. Ini. Nah, ini menandakan beliau memang sudah punya akses kenegarawanan dulu ya untuk ke kerajaan-kerajaan lain di Melayu, di Aceh juga. Dan itu ada patung pejuang Aceh. Orang Batak gak akan boleh lupa yang namanya orang Aceh waktu perang Batak Orlok ini 30 tahun. Pasukan Aceh itu modal mandir ke sini untuk bantu orang Batak doang.
Dan Singamangaraja juga kedua kali membantu Panglima Polim. Jadi juga main juga ke Aceh untuk bantu. Itu kerennya orang zaman dulu. Padahal nggak ada mobil apa yang naik kuda ya. Oke, itu cerita sedikit soal Singamangaraja. Kita lanjut. Pernah dengar nggak namanya agresi militer Belanda kedua? Pernah. Sudah Indonesia merdeka ada agresi militer. Jadi ceritanya gini, 45 Perang Dunia Kedua itu berakhir sesudah Führer atau Hitler itu tewas dan juga Jepang kalah. Di Asia Pasifik ini Jepang menduduki Indonesia. Permasalahannya ada pasukan sekutu yang kesini tugasnya untuk membersihkan pengaruh-pengaruh Jepang dari Indonesia. Nah, ini pasukan Belanda lagi masuk ke dalam dan coba-coba masuk ke Indonesia. Nah, inilah ceritanya di sini. Ini cerita tentang pengalaman hidup beliau yang masih kecil di masa itu. Jadi beliau sama teman-temannya lagi mandi. Jadi ala-ala inilah sunset itu ya, mandi nggak pakai baju. Ini tiba-tiba mereka diberondong oleh senapan dari pesawat Cocor Merah Red Deck ini, dan mereka langsung lari menyelamatkan diri semua, ninggalin baju mereka. Cerita dari gambar ini. Nah, kenapa saya bilang cerita duit di sini? Oke, ini nggak ada duit-duitnya di sini, tapi ada ceritanya. Ini di depan kita ada lirik lagu Butet. Ini lagu yang dijadikan lagu Mars Palang Merah Internasional juga. Karena ceritanya memang doa seorang ibu supaya si Butet ini kalau udah besar jadi palang merah. Nah, jadi ini dinyanyikan karena ada anak-anak yang nggak bisa diam nangis. Mungkin karena sakit atau lapar, atau bisa juga karena berisik. Ini dinyanyikan dalam sebuah gua di Jalan Tarutung arah ke Sibolga sana. Dan itu di dalam gua yang tempat beroperasinya mesin uang cetak Orida, uang Republik Indonesia Darurat untuk kawasan Sumatera Utara. Ya, di manakah mesin itu sekarang? Kalau kalian ke Medan ada museum uang, mahasiswa ada di sini. Iya. Jadi bagaimana keterkaitan sejarah antara sebuah lagu Butet, Palang Merah sampai ke uang? Itu ceritanya pertama tadi saya ceritakan. Baik kita di sini karena ceritanya waktu uang itu diproduksi di mesin itu yang berisi jalur Berkesinambungan dia, Bang. anak-anak ini nangis kayak bisa tenang, dinyanyikan ibunya lah lagu Butet ini. Itu Betul. Oke, kita lanjut. Yang ini udah capek, satu baris jalan lagi ya, semangat ya. Ada Ayo, itu. semangat, sedikit lagi. Oke, teman-teman udah lihat rumahnya tadi. Sekarang teman-teman lihat isi dalam rumahnya. Ini namanya tetaring atau tungku perapian. Di dalam rumah semua ada ini dan semuanya kita masak malam. semuanya pasti 3 batunya. That's why we call it Dalihan Atolu. Nah ini. Jadi semua ini ya dalam dunia teknik sipil memang struktur 3 batu ini adalah struktur yang paling stabil dalam menopang beban. Kan ya? Nah ini salah-salah ini mengeringkan ikan-ikan di sini. Ya, itulah dia. Nah ini dipindahin loh dari rumah beneran. Ini bukan dijual-jual. Kayunya juga. Enggak lah. Nah, kemudian kalau dari Sopo itu tempat nyimpan eme ya atau gabah itu kemudian sebelum diolah disimpan lagi di sini. Ini rumbi yang saya bilang tadi di depan rumah biasanya. Ini dari kayu nangka usianya udah 200 tahunan. Nanti dipegang kesurupan loh. Kayu nangka. Tempat beras gitu. Besar kali. Bang. Kok besar kali, Bang? Kayu nangka kayak gini. Mulai dari besar lagi nggak? Nangka yang gedean itu kan ada dulu Nah, kan gede-gede. ini juga rumbi juga. Jadi kalau orang dibilang sama anaknya mah masak gitu kan, oke gitu kata mamanya kan bisa yuk masuk aja. Masak. Boleh nih. Enggak ada. Itulah dia. Sana Hasil makanya. nanti keluar. Oh. Dia ditaruh sama si ibu di sini berasnya terus di losung ini ditumbuk. Kalau udah keluar tentu dibersihkan dari kulit-kulitnya lagi pakai anduri ini. Kemudian beras bersihnya dimasukkan ke dalam tanduk. Tandok. Losung. Somping Bantoruan. Iya.
Iya, ya dari daerah Batak, tapi bukan orang Batak sih, orang Batak Toba. Nah ini namanya apa namanya? Hirang, tempat apa ayam. Ini kalau ini keranjang orang ke pasar dulu hirang. Kemudian ini piring tradisional orang Batak dulu. Jadi kalau anak-anak makan biasanya juga orang makan di sini. Kemudian Ini cara makan anak-anak tuh gini, suruh ngumpul aja ngumpul gitu kan. Akhirnya nasi, bread gitu kan. Terus dituangin lah, dituangin lah kuah sayur nih banyak-banyaknya kan. Kemudian anaknya disuruh dikasih pegang ikan asin satu-satu. Terus dipegang. Kenapa? Kalau ditaruh di piring nanti colong temennya kan, nah, harus dipegang. Makan. Istilahnya makanya teman-teman apa? Saudara kandung itu namanya dongan sang Tuhan. Nah, ini karena makannya sama. sepiring. Lolos. Nah, itu namanya kopi. Kopi itu biasanya kalau anak-anak disuruh ibunya ambil air atau bapak-bapak yang punya hobi minum tua dulu dari sini. Nah, bedanya orang Karo lebih advance sedikit, mereka bikin ini ada tutupnya, Tupperware gitu kan. Ini namanya kitang. Nah, itu yang punya orang Karo. Jadi poinnya sama sih tempat air gitu. Nah, ini teknik pampal-pal ini untuk memukul aren itu supaya keluar sarinya. Yang ada airnya. Dinyanyikan. Kalian Iya, nyanyiin, dinyanyiin, betul. iya, dinyanyiin. Harus Nggak saya. lama, harus nyanyi. Karena legendanya, iya, karena legendanya itu perempuan kan. Iya. Kalau nggak gitu, kalau nggak pandai nyanyi kan nggak bakalan nangis. Aku selesai sudah Ini dan pengupas baru. kopi. Ini aslinya dibawa dari orang Bule Sono sebagai pembuat Kopi. ngepres susu untuk jadi Oh, keju. susu. Terus kemudian ternyata di sini mereka nggak banyak pakai itu, tapi malah dimodifikasi untuk dijadikan pengupas kulit kopi ini. Jadi ya diputar-putar gitu kan. Terus bisa nggak itu Bang, buat giling jadi tepung itu yang kayak Upin Ipin? Belum. Tapi untuk buat tepung dulu itu pakai ini. Ini. Ini pakai ini tepung, giling bumbu ya di sini. Di gimana? Mungkin diputar kali ya. Dibuka dulu baru diputer gitu. Iya betul. Diputar. Ini juga pakai ini juga itu yang lebih besar lagi. Nah kemudian untuk masak nasi itu dicoba dari ya atau periuk. Lihat ya, iya. Jadi bukan dari batu. Iya dari sana lihat ini. Kalau masak nasi. Ini aku masih punya di rumah. Nih pakai panci gini, ha. Masih ada kan? Mama masih. Tanah liat ini. Ini nggak ada, ini yang ada punya mama aku. Iya tanah liat loh. Iya. Kayak gini. Tapi memang kurang lebih sedikit masih ada yang pakai ini. Iya. Untuk Nah, masak-masak. ini yang udah nggak pakai lah, ini bisa buat masak nasi sama sayur. Lama kali Sudah panasnya. diperbaharui jadi aluminium ya. Iya. Ini yang dari tanah ya Pak? Iya, tanah liat. Iya kan. Ini alat-alat pertanian. Kemudian nah ini dia tadi. Ini poin penting kenapa musim ini didapatkan dengan biaya satu jaringan supaya ada tenaga kerja di sini. Pernah nggak kalian ke Taman Safari di Jawa Barat? Oke, belum ya? Oke. Saya ceritain sedikit. Saya masuk ke Taman Safari, ada area-area hewan ya. Sampailah saya ke bagian yang namanya harimau Sumatera. You know, itu di situ dikasih gambar gugu-gugu kecil kayak tempat-tempat orang tambal ban. Jadi mereka mungkin maksudnya mau lelucon, mau orang Batak itu rata-rata di perantauan jadi tambal ban. Tapi itu kan sebenarnya apa? Itu namanya stereotyping. Stereotyping itu artinya menilai secara sekenanya aja atau mikirin apapun berdasarkan kenapa. Salah nggak orang men-stereotype seseorang? Kita juga sering kok. Tapi biasanya kurang kenal. Disinilah kita harus kenal Batak seperti apa, dan kita juga sebagai Batak sendiri harus kenal siapa kita. Nah, di sini teman-teman tinggal baca aja. Setiap section ini saya buatin kawasannya. Di pagar pertama itu kawasannya mana aja. Ini Simalungun, di Kabupaten Simalungun, Kota Siantar dan lain-lain.
Terus marganya apa aja? Jadi supaya ada yang ikut. Ini kalau si Malungun sisa dapur ya istilahnya. Sinaga, Saragi, Damanik, Purba, nah, itu aja. Kemudian ada prinsip yang harus saya sebutin, walaupun namanya beda. Ini Tolu Sahunggulan 5 saudara. Itu dari Hanatulu di dalam bahasa Simalungun. Di Papak itu apa namanya? Beda lagi. Lupa Pak Nurul. Semua dari Hanatulu. Semua itu nama boleh beda. Kita bahkan aku ya orang Papak aja kalau ngomong saya nggak ngerti apa. Kamu ngerti bahasa Papak? Ngerti. Saya kamu ngomong apa kamu ngerti? Ya, Karena kita masih Batak. Masih sama Iya. Tapi kita punya sebenarnya saat orang bilang, oh kita secara genetis bukan Batak, Karo bukan Batak, ini bukan Batak, itu bukan Batak. Batak Toba aja katanya. Terus ada yang bilang Batak itu label yang diberikan kolonial sama kita. Percaya nggak percaya? Dokter Manguji Nababan, nah ini tulangnya dia, bapaknya dia berarti ya, Nababan. Itu dia pernah mentranskripsikan Pustaka Lak-Lak dari abad ke-15 di British Library Inggris. Di situ ada penyebutan kata Batak. Jadi di tahun segitu masih dalam perkiraan kalau dia masuk, ternyata udah masuk. Istilah Batak itu memang milik kita semuanya. Tapi lebih dari itu semua, semangat kita bersatu itu ada satu prinsip yang harus kita ingat sekarang dari Hanatulu. Itu ada di semua di Batak ini. Nah itu prinsip kita untuk unite sebagai agama ini. Mau kita bedain, akan tambah dengan bedanya. Cuma perlu satu alasan untuk saling silsilah di situ di poster itu nggak saya jelasin tadi karena banyak banget mau lihat dari mana agama marga apa Ulungan dari mana marga apa Jawa dari Jawa kita anggap apa oh kita anggap marga siapa Nasi buan itu sebenarnya bukan dari Mandailing. Aku lah itu ini. Nah, buru apa? Buru apa? Buru torus. Ini orang Toba asli dia. Ini buru apa? Hah? Buru apa? Dalimunte itu ada dari Padang Lawas ya. Ya kan? Nah, kita kalau buru kemana? Itu kan cerita apa ya? Kita perlu kasih ke Mandailing, ya? Kita perlu ke Mandailing. Kita suruh, ya. Nah, ini kita bicara sendiri. Kalau saya Siregar yang dari Toba ini. Dulu memang Siregar itu asalnya dari sini. Kemudian mereka mencari orangnya Siregar ini suka ngalah gitu loh. Kalau di sindir atau diserikin tetangganya pergi. Tapi jadi mereka banyak dan mereka sukses menjadi banyak. Itu makanya. Ya syukur juga lah. Oke, saya kasih tunjuk satu lagi koleksi yang paling keren dari Dusun Batak ini. Oh gitu. Oh ya boleh. Nah ini ada satu koleksi kita. Ini adalah kota yang besar yang terbentuk dari dua kayu besar. Kemudian yang pertama itu gelap selama lebih dari setengah abad. Kemudian hasilnya adalah sebuah kawah besar. Nah kemudian sekitar 5 tahun kemudian terjadi ledakan kedua. Ledakan kedua inilah yang membuat dasar dari kawah itu naik ke atas permukaan. Iya. Jadilah yang namanya. Nggak tahu deh. Mungkin lah. Enggak lah itulah Samosir tengah-tengah. Sana. Ya. Jepang. Ya seluruh pesisir Toba ini bagian dari Jepang. Nah ini salah satu geosite. Ini dari geosite dari segi Come and fly away with me. Come and fly away Kata-kata penutup Bang. kata-kata penutup datang lagi ke sini. Come and fly away with me.